NU kalau menyimpang dari Bahasim, Ki Hasbullah, jangan ikuti. Itu pesannya Ki As'ad, dan Ki As'ad ulama Madura, masih kakek saya. Ini jangan main-main gitu loh. Jadi penyesatan yang dilakukan SAS, Yakut dan lain-lain menyimpang dari Bahasim, dawuhnya Ki As'ad, jangan ikuti. Jangan diikuti. Haram hukumnya mengundang Said Agil bagi ranting MWC, apalagi cabang. Tolong sampaikan pada Said Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ini sorry goyang-goyang dikit, tapi kita dalam kendaraan yang melaju menuju Sampang kayaknya. Oke, kita di Pulau Garam, Madura. Nah, di sebelah saya ini ada Kiai Haji Ja'far Shiddiq. Beliau adalah pimpinan pengasuh pondok pesantren Sabani Madura dan Jubair di Sampang. Wah, kenapa saya ini kan tukang pungut, tukang pulung. Jadi begitu ada orang pikir nggak berharga, menurut saya itu berharga, saya ambil. Nah, ini bukan cuma nggak berharga, ini sangat berharga karena kiai yang satu ini masih muda, ganteng, dan tidak seperti orang Madura pada umumnya. Mohon maaf ya Madura ya. Saya bicara dengan salah satu kiai panjenengan sekalian yang ganteng dan kulitnya juga lebih putih dari saya ini. Pak Kiai, ini kita manfaatkan perjalanan menuju Sampang sebentar. Bisa nggak Pak Kiai, kalau kita ngomong Madura, buat kita orang Islam itu langsung yang terasosiasi adalah nama besar Kiai Khalil Bangkalan. Betul. Ya, cuman memang sayang sekali sejarah kurang mencatat nama beliau dan perjuangannya. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, kita lebih mengenal misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Betul. Sebagai pendiri NU yang sangat kita hormati ya, yang jasanya luar biasa. Tapi saya dengar-dengar dengan pengalaman pengetahuan yang sangat sedikit, saya dengar bahwa ternyata konon katanya Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah juga murid Kiai Khalil Bangkalan. Begitu Pak Kiai, gimana? Betul. Bisa tolong jelaskan pada kami Pak Kiai? Terima kasih Bang Edi dan kawan-kawan. Alhamdulillah bisa nyampe ke Madura. Kami sangat senang. Memang Nahdlatul Ulama itu pendirinya adalah Kiai Khalil Bangkalan melalui satu isyarah, isyarah langit. Isyarah langit itu Pak Khalil mengirimkan dua benda ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ke Jombang. Dan yang diutus adalah ulama Madura, kelahiran Madura, yaitu Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Mbah As'ad ya. Mbah As'ad ini yang ditugas oleh Mbah Khalil untuk mengirim dua benda secara dua tahap. Terpisah ya? Terpisah. Yang pertama berupa tokat, yang kedua berupa tasbih. Itu. Dan maaf, dari Madura ke Jombang kan jauh juga. Kenapa nggak sekalian aja gitu pakai gosen sekalian sekarang gitu kan? Kenapa harus dua kali, ada hikmahnya kah gitu, mesti harus dua kali berangkat? Isyarahnya datang dua kali. Nggak berbarengan memang ya? Nggak berbarengan. Kalau kita bahasa agamanya ya ilham, karomah kan gitu kan. Dan selalu Kiai As'ad itu ketika mengirimkan tongkat dan tasbih ini selalu mampir ke Sunan Ampel. Nah, ada satu keyakinan Kiai As'ad ini ketika dikasih ongkos oleh Mbah Khalil, ongkosnya itu nggak dibuat ongkos, lalu disimpan. Ini pemberian guru saya, seorang waliullah. Dan suatu saat ini akan bermanfaat. Lalu beliau berangkat dari Madura ke Jombang pakai apa? Tetap naik taksi, naik bis. Tapi uang dari kiai gurunya itu disimpan saja. Dan anehnya kondekturnya tidak narik. Allah Akbar. Ini karomah-karomahnya sudah kelihatan. Tahun berapa tuh kiai ya kira-kira? Itu di sebelum kan NU berdiri itu tahun 26. Ya, 26. Ya. Itu sebelum berdiri ya? Ya, tahun 25-an lah. Nah, itu dapat isyarah langit, terjadilah satu dialog antara Kiai As'ad dengan Mbah Khalil. Untuk apa Kiai jenengan mau dirikan Nahdlatul Ulama? Ini penting. Saya mimpi, Cong.
Oh. Kacong itu panggilan kepada Le gitu ya. Kita di FNN ada kacong juga. Nah, iya. Saya mimpi semalam ada anjing teriak-teriak. Menggonggong, oke. Isyarat tidak enak dan ini harus berdiri. Untuk pesan Mbah Kholil ya? Iya, untuk menyelamatkan, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Nah, kisah Kiai Hasim sendiri, Kiai Hasim ini santrinya Mbah Kholil. Santri kesayangan. Berguru di pondok yang mana? Pondok Syekhuna Kholil Bangkalan. Di Bangkalan. Okay. Di Cemangan. Dan itu, disitulah suatu ketika, singkat cerita ya. Ada tamu, hujan lebat, sama Kiai Kholil dilelang. Hei santri, siapa yang mau menjemput tamu ini? Santrinya karena hujan deras, tamunya juga nggak terlalu ganteng, jelek gitu ya. Akhirnya Kiai Hasim ini yang gendong tamu. Saat pulang dilelang lagi, ini tamu siapa yang mau ngantarkan ke sana? Nggak ada yang mau lagi. Akhirnya Kiai Hasim lagi yang ngantar. Nah disitulah kalau dalam bahasa yang memperoleh karomahnya, ilmunya Kiai Kholil itu adalah Kiai Hasim Asy'ari. Jadi lalu pulanglah dia. Boleh disebut sebagai pewaris Mbah Kholil ya? Ilmunya. Kalau bahasanya orang Madura itu ilmunya dituangkan. Kayak ilmu setrum gitu loh. Tunggu. Kiai belum jelaskan ini tamu misterius ini siapa sebetulnya. Nah, disitulah setelah tamu ini dijemput, yang gendong Kiai Hasim Asy'ari. Jemput dan antar. Lalu Kiai Kholil bilang, ya setengah marah sama santri-santrinya. Kenapa kok hanya Hasim yang mau, yang lain-lain kok pada diem? Itu tadi tamu adalah Nabi Khidir. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, santri ini karena telat, akhirnya sisa-sisa di ruang tamu ini, sisa kopi, sisa apa, pokoknya diminum semua. Untung cangkirnya gak diminum juga. Nah inilah menjadikan tradisi kuat. Nah, ulama, pesantren, orang Madura. Satu hal dulu Pak Bang, pondok yang sampai datangi tadi itu ada 2 keistimewaan. Jadi pengasuh pertama namanya Kiai Haji Abdul Aziz, pengasuh pertama. Sekarang pengasuh ketiga. Generasi ketiga. Itu turun-temurun anak bapak turun-temurun, gitu. Berarti tadi yang pertama Kiai Abdul Aziz, ya Kiai Tobroni, ya Kiai Hon dan kita inilah. Nah, Kiai Abdul Aziz ini datang ke Mbah Kholil. Pertama ingin menikahkan putrinya beliau. Namanya Nyai Sofia gitu. Belum ngomong ke Mbah Kholil sudah bilang, Aziz, ya Kiai, ini ada Kiai dari Sampang, sampean bawa itu jadi mantu maksudnya? Iya. Belum menyampaikan. Belum menyampaikan sudah. Nah, terus yang kedua, Kiai Aziz ini datang dengan tujuan, Kiai saya minta masjid. Bukan mau bangun masjid. Minta masjid. Terus dijawab sama Mbah Kholil, Aziz, itu di sana sudah ada yang punya. Ada masjid. Tinggal nunggu saja kalimatnya gitu loh. Terus nunggu ini artinya apa? Nunggu dikasihkan, diserahkan? Ya bukan, ada waktunya. Ada waktunya. Tidak usah khawatir. Di sana kasarannya pasti berdiri masjid dan tidak akan repot. Instan gitu loh Bang. Iya. Ditunggu Mbah Kholil wafat tahun 26, 27, 28, 29. Abdul Aziz bilang, mana ini masjidnya ini? Kok gak datang-datang gitu loh. Tahun 1930 datanglah seorang perempuan. Dia tidak punya anak, kaya raya. Datang ke Abdul Aziz, ngasih uang. Tolong Kiai ini bangunin masjid. Allahu Akbar. Selesai kan? Nah, karena kalau orang Madura itu khusus Mbah Kholil, bukan mau bangun masjid, minta masjid. Kalau ke kiai yang lain pamit, Kiai mohon doanya. Kan begitu kan? Nah kalau khusus Mbah Kholil ini tidak, minta masjid. Ada lagi seorang, nih sedikit karomahnya Kiai Kholil ya.
Di Sampang itu ada Haji Busri. Itu haddamnya Kiai Holil, tukang pijitnya Kiai Holil. Itu sekarang punya tanah 400 hektar. Allahu Akbar. Di Madura? Di Madura. Masya Allah. Ceritanya itu ketika dia mijit Mbah Holil itu dawuh, "Cong, kamu akan punya harta sekuat matamu memandang." Allahu Akbar. Namanya tukang pijat ini ikhlas, ya mijit aja gitu loh bang. Masya Allah. Gak mikir-mikir yang lain-lain. Nah, singkat cerita, tapi ada Mbah Busri ini Karno. enggak tunanetra ya, jadi dia bisa melihat di mana dia bisa lihat ya. Iya. Oke. Akhirnya Pak Karno datang, ketemulah tukang pijat. Pak Karno ini mau pengen ketemu Mbah Holil. Oke. Jadi Pak Karno ini pernah ketemu Mbah Holil, mau minta air untuk ngobati ibunya yang sakit. Oh, yang orang Bali itu ya? Ya, dikasihlah air. Jadi Mbah Holil dibilang kalau ibu nanti meninggal sebelum air ini nyampe, kamu minum aja gitu loh. Oh, nah, singkat cerita Pak Karno dengan tukang pijat ini di sel di sebuah tahanan yang sama. Oke. Nah, disitulah dikasih surat sama Pak Karno ke tukang pijat ini. Oke. Nanti kalau saya jadi presiden, kamu bawa surat ini ke istana. Padahal belum jadi presiden. Masya Allah. Mendengar Pak Karno jadi presiden, maka dibawalah surat itu dan ditekenlah 400 hektar. Allahu Akbar. Buat Mbah Busri itu ya? Iya, Haji Busri. Haji Jadi Busri. nyampe lah daunnya Mbah Holil. Astagfirullah. Nah, itulah karomah. Makanya ini iya. jadi cerita-cerita pengantar tadi. Saya sebut pengantar karena saya yakin banyak cerita sejenis yang dahsyat dari Mbah Holil. Iya. Buat kita sebagian orang Islam, mungkin hal seperti ini nggak masuk akal ya. Mungkin mohon maaf nih ya. Iya. Saya tahu ada yang sebagian merasa itu begini begitu. begitu dongeng itu tambah-tambah itu lebih-lebihkan. Tapi buat sebagian besar yang lainnya lagi itu yakin itu ada. Dan seperti kata Pak Kiai Ja'far tadi bahwa banyak orang percaya Mbah Holil itu adalah salah satu dari wali Allah yang Allah muliakan ya. Sehingga apapun yang beliau sampaikan jauh dari bohong, dusta, apa segala macam, sehingga Allah beri berkahan. Nah, dalam konteks kita, mohon maaf, saya tarik lagi ke konteks pendirian NU dengan Kiai Haji Hadratus Syekh tadi ya, Hasyim Asy'ari. Apa peran dominan Kiai Holil sehingga bisa mendorong Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU? Ya, namanya seorang wali. Iya. Ada batin yang nyambung antara Kiai Holil dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Oke. Kiai Holil itu bisa membaca Kiai Hasyim dalam keraguan-raguan. Oh. Antara maju, mau bikin nggak kan gitu kan. Nah, keraguan-raguan itulah terjawab dengan tongkat dan tasbih itu tadi. Oh. Karena ketika Kiai As'ad membawa lurus apa kanan nih? Lurus apa kanan? Lurus terus jangan belok. Iya. Pakai sambil mandu. Iya. Oke, lanjut. Jadi keraguan-raguan itulah dijawab dengan dua benda tadi itu yang saya katakan isyarat langit. Itu karena, diterjemahkan sebagai apa itu tasbih dan tongkat itu oleh iya makanya. Jadi ketika Kiai As'ad ini membawa tasbih ini, Kiai As'ad diperintah sama Kiai Holil, ya Qahhar, ya Jabbar. Oh. Asmaul Husna yang harus dibaca. Oh, oke. Ya Qahhar, ya Jabbar, terus sampai dan terusnya. Dan Kiai As'ad tidak berani nyentuh tasbih. Oh. Jadi ketika nyampe ke rumahnya Mbah Hasyim, Kiai As'ad kepalanya ditundukkan, tolong Kiai tasbih ini diambil. Oh. Saya tidak berani nyentuh. Jadi dari tangannya Mbah Holil ke lehernya Kiai As'ad, nyampe di tebuin dan suruh ambil langsung gitu ya. Diambil gitu. Oh, jadi nggak dilepas oleh Kiai As'ad ya. Tapi suruh ambil gitu ya. Nah, terus ditanya Kiai As'ad, ada pesen nggak? Oke. Ada pesen secara lisan enggak? Enggak, Kiai. Ya, saya suruh baca ini. Nah, itu sudah paham. Oh, yang tadi. Jadi keraguan-raguan yang ditimpa oleh muridnya ini terjawab ketika dengan dua hal itu tadi. Oh, oke. Batin ini soal batin. Iya. Soal spiritual yang kita tidak mampu. Ya, itu kalangan sangat terbatas yang sangat terbatas kita. Yang Allah ini menerjemahkannya begitu. Iya. Nah, setelah tidak ragu-ragu lagi, makalah Kiai Hasyim Asy'ari mendeklarasikan. Kenapa dikatakan Kiai Hasyim Asy'ari mendeklarasikan? Ya,
Ibaratkan negara inilah proklamatornya memang Bung Karno. Tapi pejuang-pejuang di sebelumnya kan ulama. Betul. Nah, Bahlil itu udah di belakang layar, yang memberikan penguatan batin. Kanan apa lurus? Lurus. Gitu, lurus. Jalan terus. Gitu, Bang. Itu saya sebagai orang di luar NU ya, maksudnya secara saya nggak masuk organisasinya segala macam ya. Itu saya mendengar juga ada nama besar lain, misalnya Kiai Haji Hasbullah Wahab. Ya. Itu apa peran beliau dan siapa beliau itu? Dalam pendiri NU. Pendiri NU itu dikenal adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsudin. Kenapa dikatakan pendiri? Itu ya? Ya. Muassis. Kiai Hasyim Asy'ari ini Rois Akbar. Rois pertama. Selama beliau belum wafat tidak boleh digantikan. Dan tidak ada yang mau menggantikan. Itu tradisi, Pak. Nah, pengganti yang kedua inilah Kiai Wahab Hasbullah. Pengganti ketiga adalah Kiai Bisri Samsudin. Dalam keluarga ada hubungan keluarga nggak dengan Kiai Wahab Hasbullah? Ada. Apa? Cuman, ya kalau saya dengar, saya kemarin ketemu dengan Bu Saam, ya masih ponakan sama paman. Siapa yang jadi pamannya? Bahasi. Itu lebih muda berarti ya. Lebih tua. Dan semua itu santrinya Bahlil. Kiai Wahab santrinya Bahlil, Kiai Hasyim Asy'ari santrinya Bahlil, Kiai Bisri santrinya Bahlil, Sidogiri santrinya Bahlil, Lirboyo santrinya Bahlil. Hampir bahkan di Bali ada alumninya Bahlil. Jadi kebanyakan ulama-ulama Nusantara ini adalah alumninya Bahlil yang sepuh. Dan tidak pernah diajarkan ya model sas-sas begini ini tidak ada. Betul. Yang dimaksud sas ini siapa nih? Ya saya tagih cirat lah, siapa lagi? Kalau saya tahu pengen dengar langsung dari saya berani katakan itu nggak ada ajaran begitu itu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang saya tantang sas sama Yahya itu. Datang ke Madura, mana ajaran Bahlil yang begitu? Yahya itu yang mana? Yahya Stakuf. Kakaknya Yakut. Yang Islam Nusantara itu ya. Yahya ini emang, mohon maaf, saya yang sama sekali bukan santri pun merasa super ngawur. Jadi salah satu videonya waktu dia bicara di Jalan Imam Bonjol Pati, saya pernah ke sana juga. Itu dia bilang bahwa Islam Timur Tengah itu penjajah. Islam abal-abal. Islam yang murni itu Islam Nusantara. Astagfirullahaladzim. Itu Mbah Bahlil masa-masa nggak pernah begitu ya. Makanya untuk menghadapi Yahya Stakuf dan Sas ini, adiknya gimana adiknya juga? Adiknya apalagi tambah ngawur, ilmunya tambah nggak ada lagi. Bilang sama si aku, saya senior Ansor. Seniornya dia, saya itu seangkatan dengan Gus Ipul. Jadi Ansor, Iqbal, Asegaf. Gak ada ajaran-ajaran begitu tuh. Moderasi ya beragama. Gak ada, apalagi Bu Janda itu tokoh apa itu gak pernah muncul. Oke Kiai, tadi kita udah mendengar peran dahsyat Kiai Hasyim, Mbah Bahlil dan siapa Kiai Hasbullah tadi. Nah ini kan kalau saya lagi-lagi mohon maaf saya orang luar NU ya. Saya melihat NU sekarang ini, masya Allah, astagfirullahaladzim, bener ya, sampai Gus Nur pun mengatakan ini sopirnya mabuk ini gitu ya. Nah ini sebagai orang-orang NU juga yang bahkan lebih senior pada beberapa nama tadi, bagaimana perasaan Kiai Ja'far nih melihat NU begitu rupakan gitu? Saya sebenarnya bukan hanya perasaan, kita ini berbuat. Buat yaitu dengan saya bagian dari NU Garis Lurus. Yang tugasnya adalah meluruskan akidah yang disesatkan oleh Sas, yang disesatkan oleh Yakut, yang disesatkan oleh Yahya Stakuf. Kita kaji berdasarkan pemahaman kita dari Mbah Hasyim. Contohnya ya, contoh ini. Kiai As'ad Samsul Arifin memberikan pesan. Kalau saya mengelola pondok tidak sama dengan abah saya, jangan diikuti. Abah tuh Mbah Hasyim? Orang tuanya. Jadi kalau dia ngelola pondok ajarannya nyeleneh gitu, kayak Sas ini, jangan ikuti. NU kalau menyimpang dari Mbah Hasyim, Kiai Hasbullah, jangan ikuti. Itu pesannya Kiai As'ad, dan Kiai As'ad ulama Madura, masih kakek saya. Ini jangan main-main gitu loh. Jadi penyesatan yang dilakukan Sas, Yakut dan lain-lain menyimpang dari Mbah Hasyim, dawuhnya Kiai As'ad, jangan diikuti.
anggap anjing menggonggong, kafilah berlalu. Oke. Kalau untuk kalangan NU Madura khususnya ya, saya nggak berani bicara yang lebih luas. Bagaimana sikap teman-teman NU Madura terhadap dua tokoh kacau balau NU ini? Ya, saya ingin mengatakan ya bahwa salah satu PCNU organisasi ya, di salah satu kabupaten Madura mengatakan haram hukumnya mengundang Said Agil bagi ranting MWC, apalagi cabang. Tolong sampaikan pada Said Agil. Dan itu dipatuhi, tidak ada ya dipatuhi dong. Saya tidak berani nyebut PCNU-nya, tapi salah satu PCNU karena pengurusnya itu kakak saya ada di situ banyak. Masya Allah. Kakak saya pengurus gitu loh. Nah ini sebentar lagi ya mau ada muktamar nih. Ada beberapa nama yang muncul, antara Yahya Stakuf tadi antara lain. Itu gimana peluang mereka dan apa upaya teman-teman di NU garis lurus ini untuk menghalangi kehancuran lebih dalam NU? Coba serem bener katanya. Gimana nih? Ada upaya-upaya nggak? Jadi kita juga sudah bertemu para musyawarah ulama. Kira-kira 3 hari yang lalu banyak pertemuan-pertemuan yang saya hadiri. Jadi untuk menyelamatkan NU, tolong mohon dengan hormat serta sangat kepada muktabirin peserta muktamar, mari kembalikan NU kepada muassis pertama, yaitu ajaran Mbah Hasim. Di situ tidak ada money politik, bahkan kita menyumbang uang, kita menyumbang tenaga. Tolong jauhilah, pilihlah dengan hati nurani, dan kalau bisa ya permohonan sebagai kader Nahdlatul Ulama, mohon jangan pilih kader yang ngasih uang. Kabarnya sekarang ini sudah beredar DP 100 juta per cabang. Masya Allah, untuk pilih si A gitu ya? Iya. Ini sudah beredar. Ya Allah. Ini kan saya sedih. Mari saya sebagai salah satu keluarga muassis NU. Saya berani sebut kakek saya Ki Zubair Abdullah, pendiri muassis NU Kabupaten Sampang. Kiai Maki Hasbullah, muassis NU Sampang. Kiai Muhammad Said, ini muassis NU Sampang. Jadi saya juga keluarga muassis. Jadi juga ikut memiliki rumah itu untuk dimurnikan, jangan lagi diseleweng-selewengkan, diseret-seret ke politik untuk mencari kekayaan, harta dan jabatan. Astagfirullahaladzim. Jadi saudara sekalian, Kiai Ja'far ini kalau menurut saya termasuk orang yang tawadu. Beliau tidak ingin ngomong dalam bahasa saya, sebetulnya dalam bahasa saya, ini saya Edi Mulyadi, itu beliau ini kan sebenarnya keturunan darah biru juga sebetulnya. Kan karena dari para pendiri NU tadi, cuman beliau sama sekali menghindari kalimat tadi dengan kalimat-kalimat yang lebih tawadu. Sekali-sekali dibuka sedikit. Kenapa? Kalau tidak dibuka nanti orang meremehkan. Setuju. Pakai tentang pesan kumpulan ulama-ulama Madura tadi yang beberapa kali kumpul tadi, tolong jangan terima money politik segala macam. Kalau sampai ada pesan seperti itu, mohon maaf lagi nih, itu kan artinya ada praktek money politik Pak Kiai. Sehingga di luar NU itu ada bercandaan. Dulu zaman Mbah Khalil, Kiai Hasim dan para pendahulu itu dikenal kiai-kiai khos gitu kan. Sekarang disebut, mohon maaf lagi nih, kiai cash. Ini gimana menanggulangi hal seperti ini sehingga para bandit-bandit berduit tadi bisa menguasai NU gitu? Gimana ini? Ya itu kan muaranya begini. Di banyak anak-anak muda yang ingin cepat kaya, instan. Jadi dia bermain-main dengan liberal. Liberal sponsornya luar negeri. Ya termasuk Yahya Stakuf. Yang terkini Yahya Stakuf ini pakai kop NU, ditanda tangan sendirian, pakai stempel NU, minta uang kepada rahibnya Yahudi. Allah, astagfirullahaladzim. Ini sungguh luar biasa. Dia tanda tangan sebagai apa jabatan di NU itu? Ya Katib Am. Tapi dia tanda tangan sendirian. Katib Am itu dalam bahasa umum awam apa artinya? Ya sekretarisnya. PBNU kayak sekjen gitu ya? Ya enggak, sekretaris di NU itu kan ada struktural rois. Sekretarisnya Katib. Ada Tanfidi. Nah, Tanfidi, Said Agil, sekretarisnya Hekjen. Oke.
Menarik sekali saudara sekalian, ini yang nanya orang yang sama sekali nggak paham NU. Hanya sebatas baca-baca aja, dengar-dengar, karena saya sama sekali tidak pernah terlibat dari kecil, saya sekolahnya juga beda. Gitu ya. Tapi ini informasi menarik sekali, banyak cerita yang membuka mata bahwa NU itu memang punya peran yang sangat dahsyat di awal-awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan. Cuman sayang sekali seperti keprihatinan Kiai Ja'far dan banyak kiai yang lain, NU ini sekarang sudah dirusak begitu rupa, dan kita berdoa deh ya, semoga teman-teman Kiai Ja'far yang lurus berarti bisa menyelamatkan itu dari kehancuran lebih dalam ya. Makasih banyak, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf gini, ceker.